Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para Dewan Juri yang saya hormati dan umat sedharma yang sama berbahagia, marilah kita haturkan puja pangastu kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Utsara Dharma Gita tingkat nasional yang ke-15 tahun 2024 ini. Umat sedharma yang sama berbahagia, adapun judul dari Dharma Wacana yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah kerukunan untuk Jagadita. Akhir-akhir ini umat sedharma, banyak sekali kita melihat fenomena-fenomena yang bersifat diskriminatif atau disharmoni, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, kita di umat Hindu sendiri masih sering ada perdebatan, masih sering ada perselisihan, baik itu tentang adat istiadat, aliran, dan juga tatanan upacara yang biasa kita lakukan. Kita sebagai umat Hindu tidak bisa lepas dari yang namanya upacara umat sedharma. Sedangkan secara eksternal di luar dari umat kita sering sekali terjadi gesekan, benturan yang menyebabkan adanya pertikaian. Begitu juga perkelahian. Beberapa bulan terakhir ini ada kejadian yang sangat membuat kita merasa terpukul. Mulai dari tidak diizinkannya pembangunan suatu rumah ibadah dan pembubaran umat yang melaksanakan ibadah, serta ada lagi yang masih membawa prinsip minoritas dan mayoritas. Ini tentunya akan membuat kita semakin lama akan semakin hancur. Bukankah kita tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat, budaya, dan juga agama. Kita terdiri dari banyak agama umat sedharma. Jadi kita mulailah dari dalam diri kita sendiri, lingkup internal kita perbaiki, sehingga kita mampu mewujudkan yang namanya Jagadita. Umat sedharma yang sama berbahagia, kerukunan memiliki arti yang begitu luas, di mana antar individu, kelompok, atau kita semua hidup berdampingan secara bahagia, harmonis, tidak ada yang namanya gesekan, apalagi pertikaian. Secara garis besar, Jagadita juga mengajarkan hal demikian. Dalam ajaran agama Hindu, Jagadita memiliki definisi kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang bersifat universal. Semua makhluk dalam keadaan berbahagia, aman, tentram, sentosa. Itu tujuan kita di dalam beragama. Lalu bisakah kita mewujudkan kerukunan untuk Jagadita itu sendiri? Tentunya kita sebagai manusia yang dibekali dengan Tribrahmana sangat mudah jika kita mampu merilis ego kita, menurunkan sifat iri hati kita. Kenapa? Karena kita di dalam ajaran agama Hindu kaya sekali akan konsep-konsep yang mampu
mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk kerukunan itu sendiri. Baik kerukunan secara internal maupun kerukunan secara eksternal. Konsep-konsep itu terdiri dari pertama, tatwamasi. Kedua, ahimsa. Ketiga, karma pala. Dan masih banyak lagi konsep-konsep lainnya yang menunjang, mendukung kita agar bisa berperilaku lebih baik dalam membentuk kerukunan itu sendiri. Tatwamasi. Apa itu tatwamasi? Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata tatwamasi. Bahkan mungkin setiap 1 minggu 1 kali kita sering mendengar tatwamasi. Apa iya? Cuma kita dengarkan saja tapi tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tatwamasi memiliki arti di mana kita memandang semua yang ada, teman kita, sanak saudara kita adalah diri kita sendiri, adalah bagian dari diri kita sendiri. Maka tidak salah Upanishad mengatakan sarwa kaula idam Brahman. Semua ini adalah perwujudan Brahman. Ada Tuhan di antara diri kita masing-masing, dan kita adalah sama. Hanya mungkin yang membedakan raut wajah atau juga cara berpikir dan lain sebagainya. Nasib kita yang berbeda, tapi kita punya tujuan hidup yang sama, bekal yang sama, Tripramana tadi. Tentunya dengan konsep tatwamasi tadi kita mudah untuk mewujudkan yang namanya kerukunan. Lanjut lagi yang kedua, ahimsa. Ini lebih sering lagi kita dengar. Kenapa? Karena konsep ahimsa adalah konsep yang bersifat universal. Siapapun bisa menerapkannya, agama manapun bisa memakainya. Tidak ada larangan untuk itu. Ahimsa, dasar katanya adalah A dan himsa. A artinya tidak, himsa artinya menyakiti. Sangat simpel, sering kita dengar kata-kata ini. Jadi dengan kita bisa hidup bersama, tidak saling menyakiti, saling menghargai, terwujud yang namanya kerukunan. Lalu terciptalah yang namanya kebahagiaan yang bersifat universal. Begitu juga dengan konsep yang ketiga, yaitu karma pala. Sangat lumrah juga ini kata karma pala. Bahkan di media sosial biasa kita mendengar the real of karma.